Datuk Api benar-benar penasaran. Dia telah mempergunakan tangan kirinya buat merogoh sakunya, mengeluarkan sebatang pedang pendek, kemudian dipergunakan menikam kodok putih itu. Tring, ujung pedang telah mengenai tubuh kodok putih itu, dan seperti apa yang telah dikatakan oleh Askara, memang pedang itu tidak berdaya melukai kodok itu. Malah disusul kemudian dengan suara tring, dan pedang itu telah patah menjadi dua. Inilah merupakan peristiwa yang benar-benar menakjubkan sekali, karena pedang itu patah hanya disebabkan menikam kodok putih itu. Datuk Api mengetahui bahwa ia tidak boleh berhayal, karenanya dengan tiba-tiba sekali dan nekat, mempergunakan patahan pedangnya, ia telah memotong kulit punggung tangannya yang digigit kodok putih itu, sehingga kulit tangan itu copot dan mengeluarkan darah. Dengan demikian kodok putih itu baru bisa disingkirkan dari kulit tangannya. Askara bersiul nyaring, kodok putih itu tahu-tahu mencelat kembali kepada Askara, dan telah berada di telapak tangan Askara, yang kemudian memasukkan kodok putih itu ke dalam sakunya. Punggung tangan Datuk Api tampak mengeluarkan darah yang cukup deras. Dengan muka yang diliputi kegusaran yang sangat, kulitnya yang memang merah terang seperti memancarkan sinar itu bertambah merah saja. Askara, kamu keterlaluan sekali dengan kelicikanmu itu. Jika memang kamu yakin memiliki kepandaian yang seimbang dan juga setaraf dengan kepandaianku, marilah kita mengadu ilmu, janganlah pengecut seperti itu. Dengan sikap mengancam tampak Datuk Api melangkah menghampiri Askara. Sikapnya itu memperlihatkan bahwa ia tak takut dan memiliki kepandaian di atas Askara. Akan tetapi Askara tetap tenang saja berdiri di tempatnya. Sama sekali dia tidak mundur dari tempatnya berdiri dan telah mengawasi dengan tersenyum. Kau akan menyesal, Datuk Api. Seperti tadi telah kukatakan, bukankah lebih baik kita bicara secara baik-baik? Sekarang buktinya, kamu terluka karena keras kepalamu itu, bukan main murkanya Datuk Api. Tanpa menyahuti perkataan Askara, cepat sekali dia melompat, gerakannya begitu ringan dan cepat. Dia memang memiliki kepandaian yang tinggi sekali, dan sekarang dia tengah murka. Karenanya dia melompat begitu cepat, kedua telapak tangan dimajukan buat menghantam dengan pukulan yang dahsyat sekali. Jika tadi saja, dia tidak mempergunakan seluruh tenaganya, pukulannya bisa menimbulkan hawa yang panas seperti api. Sekarang terlebih hebat lagi karena dia tengah murka, maka dia telah mempergunakan sebagian terbesar dari tenaga dalamnya, maka hawa panas yang terkandung di dalam angin serangannya itu lebih dahsyat lagi, di mana panasnya melebihi api. Askara tetap tenang. Dia hanya berkelit lagi waktu pukulan itu akan tiba. Hanya saja sekarang gerakan Askara terlambat sedikit, sebab dia tidak keburu buat berkelit dari pukulan itu. Di mana gerakan Datuk Api benar-benar sangat cepat sekali, sehingga di luar dugaannya, walaupun dia telah bergerak cepat sekali, terlalu gesit buat belasan orang yang tengah menyaksikan pertempuran yang aneh ini. Akan tetapi ujung jubahnya telah kena terhantam angin pukulan Datuk Api. Bret dan ujung jubah tersebut telah menyala terbakar. Itulah kehebatan dari tenaga serangan Datuk Api. Jika memang korban pukulannya tidak menjadi hangus, tentu akan terbakar kalau saja tenaga serangannya tersebut diperhebat. Belasan orang yang berdiri mengawasi pertempuran aneh ini jadi memandang tertegun. Mereka benar-benar tidak mengerti bahwa di dalam dunia bisa terdapat manusia-manusia selihai itu. Dikala itu, Datuk Api sendiri tidak tinggal diam, karena cepat sekali dia membarengi dengan serangan berikutnya. Tenaga serangannya juga tidak menjadi berkurang, karena dia telah menyerang semakin hebat. Sedangkan Askara yang ujung jubahnya telah terbakar, mukanya jadi berubah lenyap senyumnya. Datuk Api, kau terlalu memaksaku dan mendesak, sehingga kita tidak bisa bicara secara baik-baik. Jika memang kamu menghendaki agar kita main-main, aku pun tidak keberatan. Setelah berkata begitu, Askara keluarkan suara siulan. Kedua tangannya diluruskan ke bawah. Dia mengambil sikap menanti.
Waktu dia merasakan sambaran angin serangan telah dekat sekali padanya sehingga dia merasakan dirinya seperti dibakar, Askara cepat bersiul lagi. Tiba-tiba dia menjatuhkan dirinya. Dia telah duduk bersemedi membungkukkan tubuhnya ke depan, sehingga serangan datuk api jatuh di tempat kosong. Akan tetapi sekarang Askara bukan hanya sekedar mengelakkan diri belaka dalam keadaan duduk bersemedi seperti itu, tahu-tahu kedua tangannya telah mendorong dengan kuat ke arah perut datuk api. Memang gerakan yang dilakukan Askara tampaknya merupakan gerakan yang biasa saja, akan tetapi hebat kesudahannya, karena angin serangan itu seperti juga ribuan batang jarum yang menyerang perut datuk api. Menyaksikan cara lawannya mengelakkan diri dari serangannya, datuk api terkejut. Dia berusaha menarik pulang tenaga serangannya. Sebagai seorang yang memiliki kepandaian tinggi, dia menyadari lawannya tentu bukan hanya sekedar mengelakkan diri dan pasti balas menyerang, terlebih lagi dengan posisi dirinya yang dalam keadaan duduk seperti itu. Tentunya lawannya akan mengincar dan menyerang bagian bawah anggota tubuhnya. Dugaan datuk api memang tidak meleset. Dia merasakan angin serangan Askara kepada bagian perutnya. Bahkan angin serangan itu bagaikan ribuan batang jarum yang menusuk-nusuk perutnya, membuat datuk api tidak berani membuang waktu lagi. Dia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya pada perutnya. Dengan begitu perutnya menjadi keras dan kuat sekali. Di waktu itulah, cepat sekali tampak datuk api telah menghentakkan perutnya, yang semula dikempiskan dan kemudian telah digendutkan pula. Kulit perut datuk api memerah seperti darah dan waktu digendutkan, tampak perutnya itu telah menerima serangan Askara dengan telak sekali. Akan tetapi disebabkan perut datuk api telah dilindungi oleh kekuatan tenaga dalamnya, maka perutnya itu tidak mengalami sesuatu apapun juga, tidak terluka. Malah tenaga pukulan dari Askara seperti terhisap ke dalam perutnya dan lenyap kekuatannya. Begitulah, kedua orang ini telah bertempur dengan cara yang luar biasa sekali, sebab masing-masing telah mengeluarkan ilmu simpanannya karena mereka memang bermaksud hendak saling merubuhkan. Suatu kali memang terlihat datuk api terdesak oleh serangan Askara. Akan tetapi di lain kalinya tampak jelas Askara jadi sibuk sekali menghadapi serangan datuk api, sehingga tampaknya dia terdesak hebat. Begitulah, bergantian mereka telah berusaha buat merubuhkan lawan mereka. Hanya saja, pertempuran mereka berdua ini benar-benar merupakan pertempuran yang jarang sekali bisa dilihat dalam dunia ini, sampai belasan orang yang tengah terluka itu jadi menyaksikan jalannya pertempuran tersebut dengan tertegun tidak habis mengerti bahwa di dalam dunia bisa terdapat dua manusia yang memiliki kepandaian demikian tinggi. Apa yang mereka lihat memang kedua orang itu bertempur dengan gerakan yang biasa saja, tidak terlalu cepat, dan juga tidak terlalu mengerahkan mati-matian tenaga mereka, akan tetapi hebat kesudahannya. Entah telah berapa banyak batang pohon yang tumbang, meliputi puluhan batang, sedangkan wanita yang memakai baju warna hijau pucuk daun, yang tadi telah sempat bengong menyaksikan jalannya pertempuran yang menegangkan itu, tiba-tiba teringat sesuatu. Dia teringat kepada Saman. Segera juga dia memutar tubuhnya. Maksudnya ia ingin segera memaksa Saman agar menyebutkan siapa orang yang akan mereka jumpai di puncak Bukit Ranipati dan juga di mana tempat yang tepat dari kediaman orang itu. Akan tetapi wanita berpakaian baju hijau pucuk daun itu telah melihat sesuatu yang mengejutkannya. Karena Saman sudah tidak berada di tempatnya, karena terlalu kaget dia sampai tidak bisa mengeluarkan jeritan, dan telah mengawasi ke tempat di mana sebelumnya Saman rebah dan kini telah kosong, dengan mulut yang terbuka lebar-lebar. Karena melihat sikap wanita berbaju hijau pucuk daun seperti itu, laki-laki setengah baya di sampingnya yang terluka pada tangan, pundak dan pinggangnya telah menoleh. Dia melihat sikap wanita itu, matanya memandang dengan terpentang lebar-lebar dan mulutnya terbuka lebar juga, seperti tengah mengawasi sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Maka laki-laki setengah baya ini telah mengikuti tatapan mata dari wanita berbaju hijau pucuk daun itu,
Dia pun jadi terkejut, tubuhnya dirasakan lemas. Dia mengeluarkan seruan tertahan, karena dilihatnya Saman sudah tidak berada di tempatnya. Yang lainnya ketika mendengar seruan laki-laki setengah baya itu, juga jadi menoleh. Mereka waktu mengetahui apa yang terjadi, ikut terkejut dan bingung.